Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, Artifact Intelligence. Jadi di sini kami beranggotakan pertama saya sendiri ada tim Muhammad Novel Nazar, kemudian ada Muhammad Alfa Rizky Ramadan, kemudian ada M. Akbar Latif, dan terakhir ada Ayat Maulana. Nah, jadi pada proyek kali ini kami mendapatkan sebuah kasus, yakni kami uh, diberikan tugas untuk membuat sebuah codingan algoritma untuk menyelesaikan sebuah permasalahan salesman, yakni traveling salesman problem, di mana permasalahan ini merupakan sebuah permasalahan di mana kita harus mencari nih titik terdekat atau titik terbaik yang dapat yang dapat dijalankan oleh si salesman ini agar dia mendapatkan rute terbaik. Nah, jadi intinya traveling salesman problem ini dia membutuhkan sebuah solusi untuk rute terbaik yang dia dapatkan. Nah, kemudian untuk proyek ini kami menggunakan tiga algoritma. Yang pertama ada algoritma CitySwap, kemudian ada genetik algoritma, dan terakhir ada simulasi annealing algoritma. Nah, jadi ketiga algoritma ini akan bekerja sama agar mendapatkan output dari rute yang terbaik. Baik, mungkin untuk algoritma pertama, City Swap algoritma, akan langsung dijelaskan oleh teman saya, M. Ayar Maulana. Pada Ayar, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi, untuk City-Swap algorithm merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem atau TSP. Secara heuristik, algoritma ini bekerja dengan mengganti dua kota pada rute yang ada dan mengevaluasi apakah perubahan ini akan menghasilkan rute yang lebih baik atau tidak. Jika rute yang baru lebih baik, maka perubahan ini akan disimpan dan diulangi kembali hingga tidak ada perubahan yang baik lagi. Jadi pada codingan kami ini, pada project kami ini, kami menggunakan dataset.csf. Bisa ke datasetnya bentar, Pak. Nah, jadi pada dataset ini, kami memisalkannya untuk kota kami misalkan dengan nomor, dan untuk titik koordinatnya kami memisahkan dengan X dan Y. Jadi di sini misalnya kita bilang untuk nomor satu ada kota Darussalam misalnya. Jadi titik koordinat kota Darussalam itu di titik 37 dan 52. Dan begitu juga dengan seterusnya. Bisa ke titik swab algoritma codingan apa? Nah, seperti yang kita lihat pada share screen ini, jadi pada titik swab algorithm.p kami menggunakan codingan modul NumPy, yang mana modul NumPy ini adalah salah satu modul yang populer dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk komputasi numerik. Nah, pada modul NumPy ini menyediakan fungsi struktur data yang efisien untuk melakukan operasi matematika dalam dan manipulasi array multidimensi yang merujuk pada sintaksis atau kode pemrograman yang digunakan untuk mengimpor dan menggunakan modul NumPy dalam aplikasi Python tersebut. Jadi untuk codingannya bisa kita lihat, dan mungkin menurut saya tidak perlu dijelaskan lagi karena pada codingan ini komen-komen tersebut merupakan penjelasan dari codingan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ayar Maulana. Mungkin selanjutnya untuk algoritma kedua akan langsung dijelaskan oleh teman saya, M. Akbar Latif, untuk genetik algoritma. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan meneruskan penjelasan mengenai algoritma yang kami gunakan dalam menyelesaikan kasus ini. Yang ini yang kedua, di sini ada yang bernama genetik algoritma, yang dimana algoritma ini adalah sebuah algoritma optimasi yang terinspirasi oleh proses evolusi alam, yang dimana algoritma ini akan bekerja dengan cara membuat sebuah populasi atau membuat sebuah populasi awal dari solusi-solusi acak, dan algoritma ini nantinya akan melakukan
seleksi, crossover, dan mutasi. Yang dimana ini bertujuan untuk menghasilkan solusi-solusi baru yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Lalu, algoritma ini juga mengulangi proses ini hingga solusi yang terbaik mungkin dapat ditemukan oleh algoritma ini. Dan di algoritma ini juga menggunakan satu buah dataset. Bisa di dataset kami juga yang digunakan di algoritma ini juga tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya, mana di sini seperti perumpamaan nomor X dan Y, yang dimana nomor bisa dibilang sebagai sebuah kota, X dan Y juga sebagai sebuah koordinat di kota tersebut. Nantinya algoritma ini akan menjalankan dan mengeksplor kode-kode ini, algoritma ini akan mengeksplorasi titik-titik koordinat yang ada di dataset yang akan dieksplorasi sehingga mendapatkan sebuah koordinat terbaik yang mungkin algoritma ini bisa dapati. Bisa dilihat ke kodenya, Pak. Untuk kodenya sendiri di sini menggunakan 4 modul. Yang pertama ada modul NumPy, lalu Pandas, Time, dan Random. Dan untuk kodenya sendiri bisa kita lihat di layar, dan di situ juga sudah ada komen-komen yang sesuai dengan fungsi dari kode-kode itu sendiri. Lalu jika solusi dari genetik algoritma dan QT-Swap itu sama, nanti algoritma ini akan dilanjutkan ke algoritma selanjutnya, yaitu simulated annealing algoritma. Ya, mungkin sekian, lebih kurang mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akbar Latif untuk penjelasannya. Kemudian untuk algoritma ketiga, yakni simulasi annealing, itu akan langsung dijelaskan oleh teman saya Muhammad Aufa Rizky Ramadan. Kepada Aufa dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang algoritma simulasi annealing. Oke, singkat saja. Seperti yang kita ketahui, algoritma simulasi annealing ini yaitu algoritma yang terinspirasi dari proses penunjukan logam. Nah, algoritma ini dia tuh cara kerjanya itu sama kayak memperkenalkan suatu suhu yang menurun secara bertahap ke dalam sistem gitu. Nah, jadi kenapa simulate annealing algoritma ini dilakukan? Itu karena proses ini untuk menghindari suatu sistem itu terjebak pada optimum lokal, yang dimana itu memungkinkan suatu sistem untuk menjelajahi lebih banyak solusi yang mungkin. Nah, boleh ke datasetnya bentar? Ini merupakan koordinat tempat tadi itu. Koordinat ini tuh nggak jauh beda dengan koordinat dengan dataset yang ada pada QT-Swap algoritma sama genetik algoritma. Jadi di dataset simulasi annealing algoritma ini itu untuk mengoptimalkan dan memberi suatu solusi gitu. Nah, boleh balik ke simulate annealing yang .p itu. Nah, oke, di sini di codingan ini dia tuh pakai 3 modul, yaitu NumPy, Pandas, dan waktu. Nah, untuk codingan sendiri ini udah ada di layaran, juga udah beserta dengan penjelasannya itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aufa. Nah, jadi sekedar informasi, codingan untuk proyek ini kami buat dalam bahasa Python. Sebagai kesimpulan, dengan adanya ketiga algoritma ini, maka traveling salesman problem tadi ini dapat dipecahkan. Nah, cara kerjanya saya simpulkan pada awal yang pertama bermain itu di genetik algoritmanya atau genetik algoritmanya, di mana dia akan membuat sebuah populasi solusi awal secara acak. Nah, solusi awal secara acak yang dia buat itu berdasarkan dataset yang telah dia punya. Nah, ini dia dataset yang si algoritma yang genetik algoritma punya.
dia akan membuat solusi dari si dataset ini. Nah, kemudian dilanjutkan oleh CitySwap algoritma, di mana dia menggunakan eksplorisasi pada solusi-solusi tersebut. Nah, jadi solusi yang telah diberikan oleh si genetik algoritma itu akan dieksplor kembali oleh si CitySwap. Jika si CitySwap ini tidak menemukan perubahan yang lebih baik, jadi istilahnya dia ini mentok nih. Setelah output dari si genetik algoritma dikeluarkan, di-scan kembali oleh si CitySwap, tapi tidak menemukan hasil yang lebih baik atau hasilnya sama aja, outputnya sama aja. Nah, barulah masuk ke simulasi ke algoritma ketiga, yakni simulasi annealing. Nah, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Opwa, simulasi annealing ini merupakan sebuah algoritma yang dia lebih memperincikan, lebih memaksa agar agar didapatkan solusi terbaru yang lebih baik dan pastinya berubah antara output dari si genetik algoritma dan CitySwap yang tadi ceritanya sudah mentok. Nah, jadi si simulasi annealing ini dia melakukan eksplorasi pada solusi-solusi yang tidak menghasilkan peningkatan dari output si simulasi si genetik tadi sama si CitySwap yang mentok nyanja. Jadi dia melakukan sebuah eksplorasi kembali, dan proses ini dilakukan secara berulang-ulang sampai mendapatkan solusi yang terbaik. Nah, di sini kita akan coba untuk menjalankan programnya. Apakah dia berjalan sesuai dengan teori yang telah saya dan teman-teman saya sampaikan. Sini kita coba run code-nya. Sebentar, ini ada sedikit error pada dataset. Bentar. Baik, mohon maaf tadi ada sedikit error dalam pemanggilan datasetnya. Kemudian ini dah, jadi sudah dapat errornya, sudah diperbaiki juga. Kemudian ketika kita coba running untuk kodenya, kita lihat di sini. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi pada kesimpulan, tiga algoritma ini akan saling bekerja sama untuk mendapatkan solusi yang terbaik dengan nge-scan ulang terus, dengan melakukan algoritma yang ada yang mereka punya sesuai dengan codingan sampai mereka mengeluarkan hasil yang terbaik. Nah, jadi di sini mereka terus melakukan scan sampai nanti akan ada output yakni hasil yang paling baiknya. Kita tunggu sampai hasil yang terbaik tersebut keluar. Ini dia masih nge-scan. Jadi masih nge-scan. Ini dah. Nah, jadi ketika dia sudah nge-scan cukup lama tadi, jadi didapatkan sebuah hasil. Yang pertama, cost of the best solution. Solusi terbaik yang telah dia keluarkan, yakni dengan memberikan solusi yakni pada titik 519, sekian. Nah, ini solusi terbaik yang telah dia berikan setelah melalui sangat banyak proses current cost dan current tour. Nah, jadi solusi terbaiknya tuh ini. Kemudian poin kedua itu ada best tour funded atau perjalanan terbaik nih yang dia lakukan. Misal di sini kan kita bisa lihat perjalanan terbaiknya 49 sampai ke 49 lagi. Nah, maksudnya di sini karena memang tidak ada penentuan si salesman tadi ingin jalan kemana, misal dari Darussalam dia harus ke Calang atau kemana, karena tidak ada penentuan tersebut, kami membuatnya di salesman tadi, kita misalkan 49 ini Darussalam. Nah, dia harus kembali lagi ke Darussalam. Nah, ini dia rute-rute terbaik yang dapat diselesaikan oleh algoritma ini untuk dia kembali lagi ke Darussalam tadi. Kemudian poin terakhir itu ada computational time atau waktu yang dia gunakan untuk nge-scan
atau mencari rute terbaik untuk si salesman tadi. Nah, kurang lebih seperti itu codingannya. Bro, alhamdulillah sudah berjalan walaupun ada tadi sedikit error. Tadi errornya cuma di pemanggilan dataset. Overall semua codingannya sudah berjalan dan alhamdulillah lancar. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan mohon maaf karena tadi terdapat sedikit error. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.